saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Boleh katakan di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang percaya katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya Engkau perlindungan kami, Engkau segala-galanya. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat setia, memiliki Yesus yang sungguh selalu menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah persekutuan ibadah kami. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi kuasa-Mu tidak ada batasnya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya mujizat kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Demi nama Yesus, yang percaya boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kebaikan Tuhan itu selalu nyata buat setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang saya dengan tema yang kita sudah tahu bersama, yaitu faithfulness, yaitu kesetiaan. Saudara, saya percaya bahwa salah satu tanda, salah satu yang kita lihat dari Tuhan kita, yaitu Tuhan yang setia. Setuju boleh katakan amin. Tuhan yang luar biasa setia. Saudara, kesetiaan itu sulit sekali untuk dicari, karena kesetiaan itu perlu banyak aspek kemudian seseorang itu dikatakan setia. Saudara, sesuatu yang ada di depan kita yang tidak perlu lagi tekanan, tidak perlu lagi sesuatu yang kita harus lakukan atau sesuatu yang kita harus perjuangkan. Saudara, itu berarti bukan lagi kita perlu kesetiaan, karena semuanya tanpa sesuatu pun memang sudah ada. Tapi kesetiaan itu adalah sesuatu tanggung jawab, boleh dikatakan suatu komitmen yang memang menjadi keputusan pribadi tanpa ada pengaruh oleh situasi atau kondisi apapun.
Jadi kesetiaan itu adalah suatu komitmen yang diambil dan kemudian terilham dan kemudian harus teruji oleh waktu, teruji oleh situasi, teruji oleh berbagai hal dalam hidup kita. Kesetiaan dalam bahasa asli yang digunakan Alkitab, saudara, dalam perjanjian lama dipakai kata emunah, dan perjanjian baru dipakai kata pistos, yang hampir sama dengan kepercayaan, belief atau keyakinan, saudara. Sebab itu kalau dalam emunah itu artinya sesuatu yang kokoh, saudara, atau suatu kiasan yang berarti aman. Jadi emunah itu, setia itu aman. Orang tidak akan takut ketika engkau ketemu dengan pribadi yang setia, karena itu akan ada sesuatu yang firm, yang aman, tidak takut berubah oleh karena apapun, saudara. Juga diartikan loyal, makanya kita tahu setia, faithful, atau penuh dengan iman. Faithfulness, kata akar katanya faith, iman. Jadi kesetiaan itu tidak bisa menjadi sesuatu yang nyata kalau kita tidak memiliki iman, tidak memiliki keyakinan, belief, saudara. Jadi ada orang yang, Bapak Ibu, dengan sebagai contoh, kalau ada orang yang kemudian mau di-hire sebuah perusahaan, begitu ditanya, ada diskusi, ada dites juga ya oleh HRD biasanya, ada tanya jawab dan sebagainya, ada wawancara. Saudara, sehebat-hebat apapun orang itu, saudara, kan banyak kemampuannya, pengalamannya dan yang lain. Biasanya orang akan tertarik ketika melihat cerita, mendengar cerita hidupnya, dan mereka menemukan ini orang layak karena dia ini bisa dipercaya, orang ini bakal setia. Salah satu perusahaan terbesar yaitu Samsung, saudara, dikatakan bahwa mereka mencari orang yang memiliki kredibilitas yang tertinggi, bukan karena jago, bukan karena sekolah tinggi, bukan karena mereka memang punya kapabilitas, bahkan tapi mencari orang yang berkarakter setia, saudara, memiliki integritas. Itu adalah orang-orang yang akan mereka cari, saudara. Jadi ternyata kalau boleh kita lihat, kesetiaan itu tidak ada standar, tidak ada dasar yang mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tapi jika kita memiliki hati, hidup, keyakinan yang bisa dipercaya, memiliki iman, saudara, kita akan sedang berjalan di dalam jalan kesetiaan itu sendiri. Saudara, mustahil seseorang bisa kokoh kalau dia tidak punya pengharapan, tidak punya dasar, tidak punya belief system, kepercayaan. Setuju, boleh katakan amin. Dan Tuhan itu adalah salah satu pribadi yang setia, pribadi yang sangat kokoh. Dia berkata bahwa tidak ada dari janji firman Tuhannya itu yang gugur. Semua pasti digenapi, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya kesetiaan itu dikatakan seperti sesuatu yang kokoh, ya, steady, saudara, yang tidak akan tergoncangkan. Dan pistos itu pisteo, yaitu keyakinan atau iman. Itu, saudara, bisa diartikan dengan trustworthy. Saya trust, itu luar biasa. Ketika saya memilih dalam berteman pun, dalam kurun waktu yang panjang, kita hanya bisa menghitung dengan jari mana orang yang trustworthy, mana orang yang bisa kita percaya. Karena itu orang-orang ini akan menjadi pribadi yang bisa menjadi setia, saudaraku yang kekasih. Jadi faithful, believe, sure, true, yang kokoh, firm, itu adalah salah satu dari sekian banyak karakter dari sesuatu atau pribadi orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sekali, saudara, tidak banyak, sebab itu Alkitab mencatatkan mencari orang setia itu sulit sekali. Jadi dikatakan mencari orang yang takut Tuhan banyak. Setuju, boleh katakan amin. Mencari orang yang dia percaya kepada Yesus banyak sekali, saudara. Mencari orang yang dia ini sungguh-sungguh juga banyak. Karena dari luar kita bisa melihat orang sungguh-sungguh, tapi siapa yang tahu hati orang? Setuju, boleh katakan amin. Jadi betapa seringnya kita terkecoh dengan apa yang dari luar, dengan apa casing yang kita lihat. Bahkan kadang-kadang kita mendiskreditkan orang yang biasa-biasa, orang yang tidak punya skill, hanya karena kita melihat sesuatu yang wow dari luar.
Saudara, karena yang tahu isi hati kita ini cuma Tuhan. Sebagai contoh Saul, firman Allah berkata ketika Saul itu diangkat, itu adalah orang yang beda pada zaman teman-teman yang lain. Orang yang elok, orang yang luar biasa. Tapi suatu waktu Tuhan pada perjanjian lama ya, belum ada Yesus. Tuhan ketika Saul kemudian menyakiti hati Tuhan, Alkitab mencatat Saul ini kemudian dikatakan Tuhan itu regret, menyesal telah mengangkat Saul. Can you imagine that? Orang yang tadinya diurapi, dikhususkan, saudara. Tapi kemudian Alkitab mencatat, kemudian Alkitab berkata, I have found David. Dia menemukan orang yang lain yang kemudian trustworthy-nya, kesetiaannya itu, saudara, melebihi yang ketika dia melihat Saul, saudara. Jadi kalau at the end saya akan share bahwa akibat dari kesetiaan itu ada upah yang luar biasa. Upahnya itu bisa negatif, tapi upah yang sesungguhnya yang kita mau yaitu upah yang positif, saudara. Karena ternyata bahwa ada akibat dari ketidaksetiaan, saudara. Mencari orang hebat banyak, mencari orang berpengalaman banyak, mencari orang yang golongan banyak ini banyak sekali, saudara. Tapi Alkitab mencatat mencari orang yang bisa dipercaya, yang setia, itu tidak mudah. Ada satu pribadi dalam Alkitab yang dicatat, yaitu adalah seorang yang mungkin jarang kita dengar dari khotbah, Tikhikus. Bukan tikus Bapak Ibu Saudara ya, Tikhikus. Dalam Kolose 4 ayat 7, saudara. Orang ini adalah orang yang tidak terkenal. Orang ini adalah salah satu pelayan yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Dia dipercaya untuk menjadi pengantar surat-surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus dan Kolose. Artinya saudara bahwa kalau dia ini menjadi utusan untuk membawa surat, bisa saja suratnya tidak sampai, bisa saja dia menambahkan, dia kasih tanda tangan yang dia bisa ciplak, dia bisa tambah sesuatu yang lain, atau masih banyak hal yang lain. Surat itu artinya sesuatu yang sangat penting. Pada zaman sekarang kita bisa mungkin lewat pos, ya bisa lewat email langsung. Tapi pada zaman dulu itu harus dibawa oleh tentara berkuda. Kalau pada zaman kerajaan, saudara, atau orang-orang khusus yang dipilih untuk mengantarkan surat-surat yang penting supaya tidak tercecer, tidak hilang, dan sampai tujuan dengan tepat, saudara. Jadi saudara, pada zaman dulu kemudian Tikhikus ini adalah orang yang dipercaya oleh Paulus, tidak sembarangan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, menjadi orang yang bisa dipercaya itu tidak sembarangan. Itu melewati ujian waktu, melewati proses-proses yang panjang. Saya aja mungkin dulu ketika saya membangun pertemanan itu ada yang umum. Kita kenal di mall, kita kenal di medsos, kita kenal, oh lagi pelayanan ketemu, iya, kenal, iya, saudara. Tapi ada teman yang kita kenal melebihi, saudara. Ada teman yang kita kenal itu sudah melebihi kurun waktu tertentu, dan kita boleh memberikan level-level. Oh, ini bisa dipercaya 50%, ini 70%. Trust itu ada levelnya. Boleh katakan bersama dengan saya, trust ada levelnya. Jadi saudara, saya percaya kalau suatu perusahaan kemudian ada salah satu pemimpin dalam perusahaan itu sudah terbukti membangkang, sudah terbukti memimpin pemberontakan, sudah terbukti ada kecurangan demi kecurangan, perusahaan mungkin forgive, mengampuni. Tapi saudara, perusahaan juga tidak bodoh. Dia tahu adalah orang ini adalah salah satu mungkin duri dalam daging dalam perusahaan. Tidak mungkin sebuah perusahaan memberikan kepercayaan lebih kepada orang yang sudah berkali-kali melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak sesuai, bahkan tidak mendukung, bahkan menjadi ancaman sebuah perusahaan. Sama dalam suatu hubungan, khususnya mungkin kalau kita bergaul, berteman, kita bisa melihat mana teman, mana bukan teman, mana orang yang kita bisa percaya, mana orang yang dengan berjalannya waktu ketahuan ember, menusuk dari belakang dan sebagainya. Atau mana teman yang memang hanya ada udang di balik siomay, ada teman yang memang hanya untuk memanfaatkan Anda. Jadi ketika tidak ada uang, abang melayang. Tidak ada sesuatu yang menguntungkan, orang itu hilang. Dan saudara, itu tidak terjadi dalam 1-2 malam. Itu berjalan dengan waktu. Bagaimana caranya kita juga untuk membangun pertemanan supaya long lasting, saudara? Kita perlu berdoa. Kita perlu minta Tuhan mencelikkan mata supaya kita boleh menemukan right person. Seperti Paulus menemukan Tikhikus. Ketika ada orang yang ditawarkan yang lain, Paulus bilang, enggak, saya mau orang ini. Karena yang ditawarkan satu itu adalah orang yang pernah meninggalkan Paulus, saudara. Can you imagine that? Dalam firman Allah, dalam Alkitab mencatat
trust ada levelnya. Paulus dia tahu, dia dalam Tuhan orang ini bisa berubah, bertobat, minta ampun dan kemudian diberi kepercayaan. Tapi ternyata Paulus adalah orang yang picky juga. Dia memilih karena ternyata kehebatan bisa dilatih, skill bisa ditambah lewat kursus, lewat pengalaman. Tapi karakteristik orang yang setia, faithful, itu adalah suatu pilihan dari setiap orang. Setuju? Boleh katakan amin. Saudara, kalau dalam pertemanan, kemudian saya juga mulai bisa tahu, tidak perlu banyak orang dalam circle kita, tapi orang-orang yang kita pilih itu adalah orang-orang yang berdiri bersama dengan kita dalam keadaan yang low maupun dalam keadaan Anda di puncak gunung. Ya, kita berteman dengan semua orang, bergaul, jadi berkat. Tapi be careful dan tetap hati-hati dengan keep our circle small. Kita boleh share baik dengan semua orang, tapi jangan semuanya kita bongkar seluruh keberadaan hidup kita kepada semua orang. Saudara, karena tidak semua orang bisa menjaga rahasia hidup seseorang. Saudara, perlu waktu. Saudara, waktu Paulus pernah sedikit miss dengan Barnabas ya, karena orang bertanya, oh dalam pelayan ada miss, adalah saudara, karena orang punya pilihan, orang punya kepala banyak, dan kita tidak tahu tadinya orang ini kelihatan keren, orangnya yang sungguh-sungguh, tapi berjalannya waktu ketahuan motivasinya atau mungkin aslinya ketahuan agendanya apa. Kemudian ketika ada sedikit miss, kemudian Barnabas ingin membawa Markus dalam pelayanan mereka, tapi Paulus menolak karena Markus pernah meninggalkan mereka di dalam pelayanan, saudara ya. Jadi ketika Paulus memilih orang, dia pilih orang yang lulus ujian kesetiaan. Ya, pada zaman dulu banyak ya nama-nama yang sama, saudara ya. Jadi, dan saudara, firman Allah berkata, Tihikus ini adalah seorang yang selalu memberi semangat kepada Paulus, saudara. Dia juga yang selalu memberikan kekuatan, saudara. Dan saya percaya kesetiaan itu diuji lewat apa, saudara? Lewat waktu, kesabaran. Oh, itu perlu sekali. Ada orang-orang setia tapi api mudah meledak ketika pada bom waktu tertentu. Karena kan orang ada, oh ya baik dari luar, belum tentu, saudara. Harus diuji dengan masalah-masalah yang besar, kemudian ketahuan aslinya, the originalitas hidup seorang itu. Kalau ada pengujinya baru ketahuan. Makanya kan banyak kali kita terkecoh, orangnya keren dari luar. Tunggu waktu, kemudian itu bisa ada pemicu, baru ketahuan siapa orang yang setia, siapa orang yang trustworthy, layak untuk kita percaya, saudara. Jadi saudara, ada ujian-ujian dari penderitaan, ujian integritas. Integritas itu ketika kita dicoba, saudara. Misalnya contoh, ada orang kan biasa ketika dipercayakan sesuatu, dia kemudian curang nggak? Nah itu kan orang gak ada yang lihat. Setuju? Boleh katakan amin. Nah itu integritas. Integritas itu adalah ketika tidak ada orang, Anda sama seperti ketika ada orang. Ada orang yang dari luar dia drama, dia tunjukkan semua yang bagus, dia tunjukkan semua yang keren, dia ingin menarik simpati orang lain, dia ingin terlihat keren di luar, dia ingin mungkin berpura-pura. Tapi Tuhan, firman Allah berkata bahwa kita ini telanjang terbuka di hadapan Tuhan. Orang lain tidak lihat, tapi Alkitab mencatat akan datang waktunya semua yang tersembunyi itu kemudian terbuka. Karena Allah adalah Allah yang melihat sampai kedalaman hati, tidak bisa kita tutupi. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu kenapa ketika Tuhan mencari orang, Dia selalu mencari orang yang memiliki kriteria setia. Dan orang yang memiliki loyal, kriterianya setia, itu long lasting. Ada orang yang karena dia hebat, dipakai, bisa, tapi berjalan lama enggak? Long lasting enggak? Enggak. Karena kadang-kadang memang cuma karena lagi semangat aja. Dan kemudian kesetiaan itu kemudian terbentur dengan ketika ada ujian-ujian waktu, ujian integritas, kepercayaan, karakter kita, kemudian baru kelihatan. Sebab itu saya percaya hanya orang-orang yang setia yang kemudian engkau akan terus berjalan dan melihat sekalipun tidak ada dasar untuk berpijak,
Anda tetap akan setia. Dalam sebuah rumah tangga, saudara, kesetiaan itu adalah salah satu bahan bakar yang sangat luar biasa. Karena saudara, kalau tidak ada kesetiaan, saudara, tidak ada forgiveness, tidak ada juga sesuatu yang kita bisa percaya dari sebuah hubungan. Dan itu berjalan dengan dalam keadaan ups and down, dalam keadaan di titik rendah maupun di titik yang tinggi, saudara. Kesetiaan itu memegang peranan yang penting. Ketika ada satu pribadi dalam rumah tangga yang tidak setia, ada satu pribadi lagi yang tetap bertahan setia, kita bisa memperjuangkan sampai terjadi pemulihan. Tapi ketika dua pribadi ini kemudian sudah tidak setia, itu terdapat kesulitan yang mujizat itu sulit terjadi. Alkitab selalu mencatat, jika Tuhan mendapatkan satu orang saja, dalam Tawarik berkata, yang akan dia temukan tetap setia, saudara, Tuhan akan bekerja dengan cara-cara yang dahsyat. Setuju, boleh katakan amin. Jadi saudara, ketika ada kesetiaan, saudara, selalu ada alasan untuk kita maju sekalipun tidak ada dasar. Iman itu adalah sesuatu yang tidak ada tempat berpijak, tapi kita percaya dengan pandangan iman yang jauh, kita akan terus berjalan sekalipun tidak ada dasar sama sekali. Suatu waktu Tikhikus itu kemudian ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan yang kemudian kosong pada saat itu. Dan kemudian Timotius lagi nggak ada, Titus lagi nggak ada, Paulus dia pilih Tikhikus. Kelihatannya hanya jadi cadangan, tapi saudara, justru dari kesempatan-kesempatan yang diberikan ini karena bersumber dari sebuah sikap faithfulness. Saudara, jangan pernah takut promosi. Promosi itu datang dari Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya, promosi datang dari Tuhan. Kalau dia melihat Anda setia, kalau dia melihat Anda teruji dengan perjalanan kesetiaan, waktu saudara akan datang waktunya ketika ada banyak orang di luar sana hebat, Anda tidak kelihatan. Ada banyak orang di luar sana mungkin diberi kepercayaan, Anda masih tertutup jalan, tidak ada kesempatan, rasanya gelap. Akan datang waktunya, orang yang setia akan diangkat oleh Tuhan. Karena kesetiaan itu waktu. Ketika orang lain tidak setia, gugur semuanya karena tidak bisa dipercaya, karena tidak setia, karena waktu berjalan ketahuan, tidak sabar, tidak mampu, tidak mau mengambil komitmen, tidak mau mengambil resiko, saudara, Anda akan ditemukan oleh Tuhan dan Tuhan akan mengangkat. Setuju, boleh katakan amin. Karena kesetiaan itu tidak banyak orang yang mau berjuang di area itu. Saudara, saya percaya sekali bahwa dalam kehidupan kita sudah terlalu banyak hal yang kita lihat, saudara, bahwa kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus kita pilih. Setuju, boleh katakan amin. Dan apa akibat dari kesetiaan? Dan ada akibat dari ketidaksetiaan juga. Contoh yang saya katakan di pertama, Saul, saudara, Tuhan undur, Roh Allah undur. Saudara, ini berbicara sangat kuat. Jangan kita sombong hari ini, aduh saya anak Tuhan, saya diurapi, saya diberkati. Lihat, berjalan dengan kesetiaan. Waktu, tetap setia enggak? Ada kepercayaan kecil, tetap setia enggak? Atau hanya acara-acara atau sesuatu yang besar, Anda setia enggak? Semua orang juga bisa. Contoh yang paling sederhana dalam kehidupan, setiap ada dalam acara, mungkin dalam pelayanan dan yang lain, saudara, akan kelihatan orang mana yang kualitasnya hanya event. Ada orang yang deketin Anda karena Anda ada uang, karena engkau lagi di atas. Tapi engkau di bawah, orang itu deketin gak? Itu justru yang harus dilihat. Ketika dalam pelayanan, orang mengejar tenar famous, tapi ketika saudara diajak pelayanan untuk sesuatu yang tidak ada tepuk tangannya, I still be faithful. Apakah saudara tetap menjadi setia mengerjakannya itu dengan all out, totalitas? Saudara, di situ akan kelihatan. Saya banyak ketemu, saudara, mungkin dalam perjalanan pelayanan ya, ada orang-orang yang hanya karena sesuatu, hanya karena event, hanya karena udang di balik siomay, oh all outnya luar biasa. Lihat aja nanti ketika tidak ada sesuatu, masihkah setia? Biasanya gugur, satu-satu gugur, karena dasarnya ada sesuatu yang dituju, ada tujuan, agenda-agenda. Tuhan mau kita kasih nol agenda. Ikut Tuhan bukan karena mujizat. Ikut Tuhan bukan ada sesuatu yang Tuhan kasih. Bagaimana cara mempertahankan kesetiaan? Rasa cukup, saudara. Rasa cukup kepada Tuhan, itu yang akan menjadi salah satu bahan bakar. Artinya bahwa saudara, ketika tidak ada dasar, Lord, you are enough. Ketika tidak ada sesuatu yang kita bisa, kan Alkitab mencatat,
Kalau kita tidak menemukan sesuatu untuk kita bersyukur, bersuka cita, dikatakan bersukacitalah karena Tuhan. Saudara, kalau tidak ada sesuatu, bersukacitalah karena pribadi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, rasa cukup itu menjadi bahan bakar untuk engkau terus berjalan, tidak undur kepada calling, panggilan, tanggung jawab, semuanya. Tidak ada agenda-agenda apapun, saudara. Karena Tuhan tidak pernah berjanji memang, oh iya kalau engkau ikut aku tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, atau semua baik-baik. Enggak, dia cuma bilang, come, follow me. Sekalipun dia pernah bilang, orang yang mengikut aku tidak akan pernah menyesal. Saudara, tapi kan semua berjalannya dengan waktu, saudara. Rasa cukup itu yang Daud bilang Mazmur 23, aku tidak akan menginginkan yang lain. You are, engkau, Lord, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan menginginkan yang lain. Artinya tidak ada sesuatu yang lain akan menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara berjalan sampai di level ini, Anda tidak akan pernah tersandung, Anda tidak akan pernah mungkin menjadi putus asa dan menyerah. Sekalipun kita pernah. Orang benar itu 6 kali jatuh, 7 kali dia bangkit dan bangun kembali. Yang setuju boleh katakan amin. Amsal 20 ayat ke-6, Alkitab mencatat banyak orang menyebut dia baik hati. Oh dia baik, aduh dia luar biasa, dia keren. Tetapi siapakah, tapi orang yang setia, siapakah dapat menemukannya? Alkitab mencatat artinya sangat sulit, dan itu harus ditemukan. Biarkan Tuhan menemukan orang yang setia di antara Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Karena dia katakan siapakah, artinya itu satu tantangan, challenge. Kamu bisa ketemuin gak? Lu bisa ketemu orang yang seperti yang dikatakan Alkitab, trustworthy, setia gak? Karena tidak banyak orang, artinya sangat sedikit, dan itu Tuhan cari. Jadi jangan kaget, jangan sombong ketika saudara menjadi Kristen yang rombongan. Dia cari orang by person, secara pribadi, dan dia memberkati, dia menyertai, dia memberikan kepercayaan juga kepada orang yang trustworthy secara pribadi, tidak rombongan. Setuju boleh katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang dia pegang perjanjiannya, dia setia. Dalam Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya. Kita selalu bilang di Ulangan, oh iya, diberkatilah engkau keluar masuk, lumbungmu diberkatilah, diberkati. Saudara belum baca ayat selanjutnya, jika engkau berpegang kepada perintah-perintahku, maka. Kemudian ada sebab akibat, saudara, karena Tuhan mempercayakan sesuatu kepada orang yang bisa dipercaya. Dikatakan yang memegang perjanjian kasih setianya kita pegang. Itu yang akan orang-orang seperti itu yang akan mengalami, dikatakan, terhadap orang yang kasih kepada Tuhan dan berpegang pada perintah Tuhan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sebab itu saudara, bagi Bapak Ibu yang hari-hari ini Anda mengejar Tuhan, terus setia, jangan melihat hari ini, karena keturunan kita selanjutnya akan menuai kesetiaan saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Karena itu berlaku turun-temurun. Apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Saudara, firman Allah berkata seperti ini dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, kadang kita merasa tidak cukup dengan Tuhan karena mungkin kita melihat, aduh kayaknya kurang, selalu tertutup jalan, Tuhan gak jawab doaku, aku kok hanya punya ini, aku kok gak punya banyak. Saudara, firman Allah berkata tidak pernah habis kesetiaan Tuhan. Artinya jangan mengukur dari segi yang kita rasa, yang kita lihat, yang kita kecap, yang kita punya. Karena kasih setianya itu kekal, eternal, saudara. Bukan apa yang kita bisa rasa aja hari ini, saudara. Karena rasa cukup itu cuma karena rasa. Saudara punya uang banyak, aduh, ada orang yang gak punya uang banyak merasa tetap cukup. Ada orang punya uang banyak tetap merasa kurang terus, saudara. Itu cuma bermain di area rasa. Tapi dia katakan, but Lord, you are my portion. Ratapan 3, 22, 23. Tuhan adalah bagianku. Dikatakan besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku.
kata jiwaku. Jiwa itu ada kehendak, kemauan, perasaan, mainnya dirasa. You can feel, you can experience His goodness. Kau bisa rasa, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Jadi saudara, kalau orang Kristen yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, ya mereka berhenti sampai di situ, tidak bisa mencerita karena dia nggak rasa. Kalau saya ditawarin makanan dan saya tidak rasa, saya bisa bilang enak gak ke orang? Gak bisa. Ketika saya coba dulu, rasa, dan saya bisa tahu, oh ini enak banget, so I can share, bisa cerita kepada orang, makanan ini enak sekali karena saya sudah coba. Kalau saudara tidak pernah mengalami Yesus seperti apa rasanya kehadiran Tuhan itu buat kita, kita tidak bisa cerita kepada orang. Our God, He is so faithful. Setuju, boleh katakan amin. Kesetiaan itu dialami ketika engkau di titik-titik terendah, tiba-tiba ada tangan Allah menolong. You can feel, Lord, you are so faithful. Karena dia bilang dia berjanji dan dia itu setia. Apa yang diingini oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya? Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih dan setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban makanan. Bukan tidak suka dengan pelayanan, persembahan, sesuatu yang kita kasih, sesuatu yang kita bring the sacrifice to the Lord. Bukan, tapi ada level yang lebih tinggi yang Tuhan sangat tertarik, saudara, yaitu kesetiaan, kasih dan setia, dan mengenal Dia. Lewat masalah-masalah kita tetap setia. Apa yang kita pelajari? Aku kenal Engkau lebih lagi. Engkau mengajar aku apa maunya Tuhan. Aku belajar di sini pengenalan akan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, saudara, dan Tuhan akan menolong siapa? Orang-orang yang setia. Sebab itu ketika Saul, urapan Allah undur, itu akibat dari ketidaksetiaan. Ketika pilihannya jatuh kepada orang lain, itu karena ketidaksetiaan. Saudara, dia menemukan Daud. I have found David. Pribadi dia katakan yang kejar my own heart, yang mengejar hatinya aku, hati Tuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan, saudara, mengejar hati Allah, itu dia katakan Tuhan akan menemukan saudara dan saya. Mazmur 45 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi bukan hanya saudara, oh saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. No, Alkitab mencatat ada level yang lebih lagi, yaitu di atas orang yang percaya mengasihi Tuhan. Kesetiaan itu yang membuat doa-doa Anda saya dijawab. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan, faithfulness, trustworthy. Semua orang berseru di dalam kebenaran, saudara. Artinya kesungguhan hati, ketulusan hati, itu kesetiaan. Tidak ada udang di balik batu, saudara. Dan Alkitab mencatat at the end, Tuhan itu dekat. Jadi saya percaya malam hari ini, saat ini, Bapak Ibu Saudara, hari ini izinkan Tuhan menemukan setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat bahwa kesetiaan itu mahal, karena dikatakan siapa yang bisa mendapatkannya itu. Biarkan Tuhan menemukan di setiap kita. Ada di antara kita mungkin saudara ngalamin ujian-ujian kesetiaan di tengah rumah tangga, di tengah keluarga, tapi Tuhan mau saudara setia saja, setia. Dan itu perlu dilatih, perlu keputusan, siap ambil resiko. Saudara, ada di antara saudara yang ada banyak pilihan untuk engkau undur, kecewa dengan Tuhan karena ada beberapa hal yang punya alasan kuat, tapi saudara mau bilang enggak, aku mau dipilih oleh Tuhan, aku mau ditemukan oleh Tuhan. Saudara, engkau akan menjadi kesayangan Tuhan, karena Alkitab mencatat Dia mencari orang yang bisa dipercaya. Dan Daud, saudara, dikatakan ditemukan oleh Tuhan, bukan karena dia hebat, dia punya banyak keterbatasan, tapi Alkitab selalu mencatat di tengah kelemahan, kesalahan, dosa, sesuatu yang salah yang dibuat, dia selalu repent, dia selalu bertobat, datang kepada Tuhan, remuk dan berkata jangan ambil rohmu. Sedangkan Saul, dia tetap berkeras hati, dia tetap hidup dalam dosa, sehingga Alkitab mencatat urapan kuasa Allah undur dari Saul, dan dikatakan
aku menyesal telah memilih Saul. Saudara, bahaya akibat daripada ketidaksetiaan, tapi upah diberikan kepada orang yang setia. Yang setuju boleh katakan amin. Kita punya pergumulan semuanya. Kita harus setia dengan keluarga, setia dengan panggilan kita, setia dengan Yesus, setia dengan setiap hubungan-hubungan yang dipercayakan kepada kita. Biar kita ditemukan dan menjadi pribadi yang dicari oleh orang. Saudara, ada banyak kantor, ada banyak usaha, ada banyak bisnismen, ada banyak peluang-peluang yang akan diberikan kepada saudara ketika Tuhan menemukan engkau dan saya, orang yang dipercayakan. Alkitab mencatat bukan datang dari timur, bukan datang dari barat, promosi datang dari Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Saya rindu kita nyanyikan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, kau Tuhan perlindunganku. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita mau berkata, Tuhan, kalau ternyata orang yang setia itu tidak banyak, susah ditemukan. Kami buka hati kami pada saat ini, temukan kami menjadi pribadi yang sulit untuk ditemukan dari sekian banyak orang. Temukan setiap kami. Jadikan kami pribadi yang memiliki karakter setia, trustworthy, yang kokoh, yang tekun, tidak tergoncang oleh keadaan, tidak terpancing oleh situasi. Tidak ada agenda, tidak ada motivasi, tapi setia melakukan segala sesuatu, setia kepada setiap perintah, setia mempertahankan suatu hubungan dalam keluarga atau dalam pekerjaan, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, tidak ada kecurangan, dan orang-orang yang bertahan melewati ujian waktu yang panjang. Mampukan kami menjadi pribadi yang sabar, terus berjalan dengan iman, sekalipun tidak ada dasar. Kadangkala kami tidak menemukan alasan untuk kami setia. Jadikan kami pribadi yang setia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kami menjadi seperti Daud yang dia berkata bahwa aku menemukan gembala kehidupanku dan aku tidak inginkan yang lain, atau tidak ada hal di dunia ini yang akan menggantikan posisi Tuhan dalam hidupku, dan itu cukup buat aku. Temukan setiap kami pada malam hari. Anda boleh angkat tangan di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Bapa, kami rekomitmen. Ampuni kami kadangkala kami setia karena ada sesuatu. Kami setia karena ada mujizat. Kami setia karena ada berkat. Kami setia karena ada sesuatu. Tapi ternyata Engkau mengajar kami untuk setia sekalipun tidak ada sesuatu. Kami menjadi pribadi yang ditemukan dari sekian banyak orang yang sulit untuk ditemukan. We pray, Lord, Kau taruhkan dalam kehidupan kami karakter yang membuat kami mengambil komitmen yang baru untuk menjadi pribadi yang setia. Kami berdoa dalam nama Yesus, upah dari setiap kesetiaan kami, suatu waktu anak cucu kami akan mengecap semuanya. Apa yang kami tabur dalam kesetiaan, semua jerih lelah kami, sacrifice, korban yang kami berikan ketika kami berjalan dalam kesetiaan akan dituai oleh anak cucu kami. Dan kami percaya kami tidak berjalan sendiri karena Yesus pegang kendali hidup kami. Di dalam nama Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggal
Kami mengucap syukur, menerima berkat yang baru dari Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan terjadi kemenangan di kemah orang benar dimanapun kami berada. Kami terima di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama Tuhan katakan amin. Terima